Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leli Kurniasari sebagai dosen pengampu mata kuliah teknik pengolahan benih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Santana Ginting dengan NIM A41231631 dari program studi teknik produksi benih jurusan produksi pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode processing ekstraksi terhadap mutu benih cabai. Cabai merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomis penting di Indonesia. Cabai yang biasa dikonsumsi adalah cabai jenis spesies Capsicum annuum atau cabai besar dan keriting, dan spesies Capsicum frutescens atau cabai rawit. Pasca panen adalah tahap di mana penanganan hasil pertanian segera setelah pemanenan yang sangat mempengaruhi kualitas dan mutu benih. Salah satu kegiatannya adalah processing benih yang dilakukan ekstraksi benih untuk memisahkan biji dari kulit cabai. Tujuan processing ekstraksi benih cabai yaitu untuk mengetahui cara ekstraksi yang efektif dan memperoleh kadar air yang sesuai dengan standar mutu benih. Ekstraksi benih berpengaruh kepada perubahan pertumbuhan benih seperti kadar air, daya berkecambah, dan kecepatan tumbuh. Daya berkecambah benih adalah tolak ukur bagi kemampuan benih untuk tumbuh normal. Uji daya kecambah dilakukan untuk mengetahui potensi benih. Kadar air merupakan faktor yang sangat penting dalam proses penyimpanan benih. Metode processing benih yaitu 1. Processing benih cabai secara manual. Yang kedua, processing dengan mesin. Dan bahan yang digunakan pada ekstraksi benih cabai yaitu buah cabai jenis besar, keriting, dan rawit yang telah masak fisiologis. Kertas saring, alat perkecambahan benih, pinset, petri dish, timbangan, dan oven. Metode processing benih cabai dengan mesin. Untuk tiap perlakuan, digunakan masing-masing 2 kg buah cabai. Kemudian, buah diproses sesuai dengan perlakuan. Perlakuan menggunakan mesin, buah cabai tanpa tangkai dimasukkan ke dalam mesin bersamaan dengan pemberian air dan mesin dinyalakan. Mesin yang digunakan adalah mesin processing benih cabai buatan Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Dari mesin, benih dipisahkan dari kulit buah cabai hingga bersih dan buang benih yang terapung. Kemudian benih yang bernas atau tenggelam direndam dengan larutan baikling 10 ml per liter air selama 5-10 menit. Benih cabai disaring dan ditiriskan kemudian diletakkan di atas baki yang dialasi kertas untuk dikeringkan di ruangan pengering yang bersuhu lebih kurang dari 35 derajat. Metode processing benih cabai secara manual. Yang pertama yaitu buah cabai digeleng-geleng, kemudian disayat membujur dan dilarutkan benihnya. Benih kemudian direndam untuk memisahkan antara benih yang bernas atau tenggelam dan benih yang tidak bernas atau terapung. Rendam benih yang bernas ke dalam larutan baikling 10 ml per liter air selama 5-10 menit, kemudian bilas dan tiriskan. Letakkan benih di atas baki yang dialasi kertas dan keringkan di ruang pengering yang bersuhu lebih kurang dari 35 derajat Celcius. Benih cabai dikeringkan di ruangan pengering selama 3 kali 24 jam. Setelah itu dilakukan pengujian kadar air benih dan daya berkecambah. Kemudian diuji kadar air benih dan daya berkecambah menggunakan metode Insta, menggunakan metode oven dan alat perkecambahan Copenhagen Stable. Kadar air benih diukur dengan menggunakan metode oven dengan suhu 103 derajat Celcius selama 17 jam. Sedangkan untuk daya berkecambah menggunakan alat perkecambahan Copenhagen Table. Benih sebanyak 400 butir dari masing-masing perlakuan dibagi menjadi 4 ulangan disusun di atas kertas saring yang telah ditempatkan di Copenhagen Table dan ditutup. Benih dikecambahkan pada suhu 20 derajat Celcius. Perkecambahan benih diamati pada 7 dan 14 hari setelah tabur. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa daya berkecambah benih cabai yang diprosesing dengan cara manual sebesar 50,67%. Nyata lebih tinggi dibandingkan ketika diprosesing dengan mesin, yang hanya 39,83%. Hal ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa teknik processing mempengaruhi viabilitas dan daya berkecambah dan kesehatan benih.
Perlakuan processing benih cabai dengan blender yang bertenaga listrik menghasilkan efek panas dan menggunakan pisau menghasilkan benih dengan daya berkecambah jauh lebih di bawah perlakuan manual. Pada tabel selanjutnya dapat dilihat bahwa daya berkecambah cabai rawit nyata lebih rendah, yang hanya 33% dibandingkan dengan cabai besar, yaitu sampai 49,63% dan keriting sebesar 53,13%. Pada penelitian lain, pada cabai keriting, perbedaan varietas menunjukkan viabilitas benih yang berbeda dengan teknik processing yang sama. Pada penelitian ini, cabai rawit memiliki daya berkecambah yang lebih rendah. Dimungkinkan bahwa buah cabai rawit yang diproses menjadi benih ada yang belum masak fisiologis. Sehingga secara keseluruhan, daya berkecambah benih cabai rawit menurun. Umur panen buah cabai mempengaruhi daya berkecambah dan figur benih. Pada benih menunjukkan bahwa metode processing secara manual masih direkomendasikan untuk processing benih cabai. Produksi benih cabai skala besar dan menggunakan mesin, sebaiknya mesin harus dikalibrasi dulu dengan metode manual agar daya berkecambah benih sesuai harapan. Lebih lanjut, untuk alat processing benih yang digunakan pada penelitian ini direkomendasikan untuk diperbaiki sedemikian sehingga tidak menurunkan daya berkecambah benih secara umum. Dapat disimpulkan bahwa kadar air dan daya berkecambah dipengaruhi oleh jenis cabai dan metode processing. Processing benih cabai secara manual menghasilkan benih dengan kadar air benih lebih rendah, yaitu 7,86% dibandingkan dengan processing dengan mesin yang 8,44%. Kadar air benih dari yang terendah ke tertinggi secara berturut-turut dihasilkan oleh cabai keriting, cabai besar dan cabai rawit sebesar 7,39 dan 8,01% dan 9,05%. Daya berkecambah benih dari hasil processing manual nyata lebih tinggi dibandingkan dengan processing dengan mesin yang sebesar 39,83%. Daya berkecambah benih cabai keriting 53,13%. Tidak berbeda nyata dengan cabai besar, yaitu 49,63%, tetapi berbeda nyata dengan cabai rawit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.